Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Baik, selamat datang kembali di channel Bidan Cahya. Dan kembali kita akan membahas soal-soal. Dan kali ini kita akan membahas soal-soal untuk P3K Bidan dan Ukom Bidan. Ya. Langsung saja kita masuk ke soal pertama. Ya, soal pertama, Ibu NN umur 28 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 36 minggu, datang ke klinik bidan, tekanan darah 120/80 mm Hg, RR 20 kali per menit, nadi 89 kali per menit, TFU 36 cm, DJJ 132 kali per menit, dan kepala sudah masuk PAP. Pertanyaannya, pada kasus di atas, TBC pasien adalah A. 3.750 kg, B. 3.876 kg, C. 4.030 kg, D. 4.185 kg, E. 4.340 kg. Ya. Baik, kembali kita lihat di pertanyaan soalnya bahwa kata kuncinya kita menemukan untuk menghitung TBC ada data tentang TFU yaitu 36 cm dan kepala sudah masuk pintu atas panggul. Kita kembali ingat rumus dari taksiran bedah janin menggunakan rumus Johnson-Tosak yaitu dihitung dengan TFU dikurangi N kali 155, di mana N itu adalah penurunan bagian bawah janin, yaitu N-nya 11 bila kepala janin sudah melewati spina ischiadica atau H3, N-nya itu adalah 12 bila kepala janin sudah memasuki pintu atas panggul, dan N-nya itu 13 bila kepala janin masih floating. Sehingga dengan memasukkan ke rumus tersebut, yaitu TFU-nya itu adalah 36 cm, dan N-nya itu adalah 12 karena sudah memasuki pintu atas panggul, maka didapatkan hasil TBC-nya itu adalah 3.875 kg. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B, 3.875 kg. Oke. Baik, kita ke soal selanjutnya. Ibu RR umur 36 tahun, G1P0A0, hamil 30 minggu, datang ke klinik bidan bersalin dengan keluhan waktu bangun tidur mengeluarkan darah segar lewat jalan lahir dan tidak disertai rasa nyeri. Hasil pemeriksaan KU lemah, pucat, tekanan darah 90/60 mm Hg, HB-nya 8,4 gram per sen. Pertanyaannya, diagnosa yang tepat pada Ibu RN adalah A. Ruptur uteri, B. Abortus imminens, C. Plasenta previa, D. Solusio placenta, E. Abortus incomplete. Ya. Kita kembali mencari kata kunci dari soal tersebut, yaitu bahwa pasien hamil 30 minggu mengeluh bangun tidur mengeluarkan darah segar dari jalan lahir, tidak nyeri, ya. Sehingga pada kondisi tersebut kita mengarah pada kondisi plasenta previa, yaitu dengan tanda-tanda bahwa ada perdarahan dari vagina pada trimester kedua atau trimester ketiga kehamilan dan tidak disertai nyeri serta darah itu berwarna merah cerah. Itu kita dapatkan pada kondisi kasus tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah plasenta previa. Kenapa bukan ruptur uteri? Karena kalau ruptur uteri itu
biasanya disertai nyeri, ya nyeri yang amat sangat dan kadang tidak ada perdarahan. Kemudian bukan abortus iminens karena tidak ada data yang mengarah bahwa OUE atau porsionya membuka. Kemudian bukan solusio plasenta karena kalau solusio plasenta itu sifat darahnya bukan darah segar, ya ciri khasnya. Kemudian bukan juga abortus incomplete karena tidak ada data pengeluaran sebagian dari kehamilan dan ini bukan abortus karena umur kehamilannya sudah 30 minggu, ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C, placenta previa. Oke. Kita ke soal selanjutnya. Nyonya E, 26 tahun, ke BPM mengeluh sudah 2 bulan tidak menstruasi. Perut bagian bawah nyeri dan mengeluarkan bercak darah berwarna coklat. Hasil pemeriksaan dalam belum ada pembukaan porsio, nyeri goyang, PP-tas positif. Pertanyaannya, diagnosa yang tepat untuk Nyonya E adalah A. Molahidatidosa, B. Abortus incipiens, C. Abortus imminens, D. Abortus incomplete, E. Kehamilan ektopik. Baik, kita kembali lihat kata kunci. Kita menemukan apa pada kata kunci, yaitu bahwa pasien amenorrhea ya sudah 2 bulan tidak menstruasi, kemudian ada nyeri perut bagian bawah, kemudian ada PPV bercak darah berwarna coklat, kemudian pada pemeriksaan dalam tidak ada pembukaan, nyeri goyang positif dan PP-tas positif. Jadi bisa dipastikan pasien ini hamil. Tapi ada tanda khas yaitu nyeri perut bagian bawah, ya. Kemudian ada nyeri goyang. Maka pada kondisi tersebut kita mengarah ke kehamilan ektopik, ya, yaitu suatu kondisi kehamilan bermasalah di mana janin tidak berkembang di rahim, ya, jadi berkembangnya di luar rahim dan biasanya gejalanya adalah berupa sakit perut yang nyeri perut yang kadang parah dan ada perdarahan pervaginal. Ya, jadi jawaban yang paling tepat pada kondisi tersebut itu adalah kehamilan ektopik. Kenapa bukan molahidatidosa? Tidak, karena ada PP-tas positif, ya. Kemudian ada nyeri goyang, ya. Kemudian bukan abortus incipiens, karena tidak ada pengeluaran pervaginam. Bukan juga abortus incomplete, karena tidak ada pengeluaran pervaginam. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah kehamilan ektopik terganggu. Bukan abortus imminens, karena biasanya abortus imminens itu tidak ada nyeri. Tidak ada nyeri, kemudian tidak ada nyeri goyang biasanya. Sehingga jawaban yang paling tepat pada kondisi tersebut itu adalah E, kehamilan ektopik terganggu. Oke, kita ke soal selanjutnya. Seorang ibu usia 26 tahun melahirkan anak kedua berusia 2 bulan, masih menyusui dan belum mendapatkan haid. Datang ke bidan dengan maksud ingin ber-KB yang tidak mengganggu kelancaran ASI. Hasil pemeriksaan TTV normal. Pertanyaannya, apakah konseling kontrasepsi yang tepat diberikan bidan pada kasus tersebut? A. Kontak, B. Implan, C. Suntikan, D. Pil kombinasi, E. MAL sampai bayi berusia 6 bulan. Ya, kita lihat bagaimana pembahasannya. Kita cari kata kuncinya, yaitu melahirkan 2 bulan, ya, pasien masih menyusui, belum menstruasi, kemudian ingin menggunakan KB yang tidak mengganggu kelancaran ASI, hasil pemeriksaan fisik normal. Sehingga konseling kontrasepsi yang tepat pada pasien itu adalah MAL atau metode amenorrhea laktasi, yaitu metode kontrasepsi sementara yang mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif. Ya, itu kita dapat di data bahwa ibunya menyusui. Ya. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah E, MAL sampai bayi berusia 6 bulan.
Oke, ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nyonya M, B5A0, umur 35 tahun, melahirkan bayi laki-laki dengan berat badan 3.600 gram. Plasenta lahir spontan, perdarahan 550 cc, kontraksi uterus lembek. Pertanyaannya, berdasarkan kasus di atas, perdarahan pada Nyonya M disebabkan oleh A. Atonia uteri, B. Ruptur uteri, C. Laserasi serviks, D. Laserasi perineum, E. Retensio sisa plasenta. Ya, kembali kita cari kata kuncinya bahwa pasien itu P5, ya. P5 sehingga sudah grande multi, kemudian plasenta lahir spontan, perdarahannya 550 cc, dan ada data yang khas yaitu kontraksi uterus lembek. Sehingga kondisi tersebut mengarah ke atonia uteri, yaitu kondisi yang terjadi ketika rahim tidak berkontraksi dengan baik selama atau setelah melahirkan. Ya, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A, atonia uteri. Bukan ruptur uteri karena tidak ada kesakitan di situ, tidak ada tanda-tanda sakit ya. Biasanya kalau ruptur uteri itu sakit, kesakitan, pasien nyeri, kesakitan yang luar biasa dan ini bayi sudah lahir ya. Kemudian tidak laserasi serviks karena tidak ada data yang mengarah ke laserasi serviks. Tidak juga laserasi perineum, karena tidak ada data yang mengarah ke laserasi perineum. Juga tidak retensio sisa plasenta, karena di situ ada kata plasenta lahir spontan. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah A, atonia uteri. Oke, kita ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, Nyonya D, 23 tahun, G1P0A0, datang ke bidan untuk memeriksakan kehamilannya. Keluhan, mual muntah terus-menerus, tidak nafsu makan, dan nyeri epigastrium. Tidak menstruasi 2 bulan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90 per 60 mm Hg, nadi 96 kali per menit, nafas tercium bau aseton, dan pepetas positif. Nyonya D sadar dengan keadaan dirinya. Pertanyaannya, berdasarkan data di atas, diagnosa yang bisa ditegakkan untuk Nyonya D adalah A. Emesis gravidarum, B. Hiperemesis gravidarum tingkat 1, C. Hiperemesis gravidarum tingkat 2, D. Hiperemesis tingkat 3, E. Hiperemesis tingkat 4. Ya. Kita lihat kata kuncinya bahwa pasien mual muntah terus-menerus, tidak nafsu makan, nyeri epigastrium, ya, kemudian hamil karena pepetas positif dan amenorrhea 2 bulan. Sehingga kita mendiagnosa pasien mengalami hiperemesis gravidarum. Dan pada kondisi tersebut masuk ke hiperemesis gravidarum tingkat 2. Karena bukan tingkat 3, karena kalau tingkat 3 biasanya terjadi penurunan kesadaran. Di sini ada data bahwa pasien masih sadar dengan kondisi dirinya, ya. Sehingga masuk ke hiperemesis gravidarum grade 2. Oke, kita ke soal selanjutnya. Nyonya S, umur 26 tahun, datang ke BPM, kehamilan ketiga, mengatakan ini adalah kehamilan ketiga, umur kehamilan 3 bulan, perdarahan sedikit, mengeluh mual muntah 4-5 kali, hasil pemeriksaan tekanan darah 140 per 90 mm Hg, TFU 3 jari di bawah pusat, balutemen negatif, DJJ negatif. Pertanyaannya, kemungkinan diagnosa Nyonya S adalah A. KET, B. Abortus imminens, C. Molahidatidosa, D. Hiperemesis gravidarum, E. PER atau preeklamsia ringan. Kita cari kata kuncinya, yaitu bahwa pasien hamil 3 bulan, ya, mengeluh hamil 3 bulan, kemudian ada perdarahan sedikit, ada mual muntah, yaitu adalah tanda kehamilan,
4 sampai 5 kali. Tetapi ketika dilakukan pemeriksaan balotemen negatif, DJJ negatif, ya TFU di 3 jari di bawah pusat. Sehingga kemungkinan pasien mengalami molahidatidosa. Karena seharusnya usia 3 bulan itu sudah teraba balotemen, ya. Kadang sudah terdengar DJJ, ini tidak. Sehingga kemungkinan pasien memang hamil, tetapi dia hamil anggur atau kehamilan yang abnormal. Sehingga tidak terjadi perkembangan. Karena filikorialisnya itu biasanya mengalami perubahan hidrofobik ya, atau menjadi kehamilan yang tidak normal, yang isinya tidak berupa janin, tetapi berisi jaringan. Sehingga tidak didapatkan data DJJ positif dan tidak ada balotemen. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah C, molahidatidosa. Bukan KET, karena tidak ada tanda-tanda KET, tidak ada nyeri ya. Biasanya KET nyerinya sakitnya luar biasa. Kemudian bukan AB imminence ya, karena ini tidak ada data DJJ dan balotemen. Ya, bukan hiperemesis gravidarum, lebih mengarahnya adalah ke molahidatidosa. Oke, kita ke soal selanjutnya. Nyonya F, 36 tahun, G1, P0A0, hamil 30 minggu, datang ke BPM dengan keluhan waktu bangun tidur mengeluarkan darah segar lewat jalan lahir. Tidak disertai nyeri perut. Hasil pemeriksaan KU lemah, pucat, tekanan darah 96/60 mm Hg, HB 8,4 gram per sen. Pertanyaannya, diagnosa untuk Nyonya F adalah A. Ruptur uteri, B. Abortus imminens, C. Placenta previa, D. Placenta previa, sorry ini ada double ya. Kemudian E. Solusio placenta. Kita lihat kata kuncinya bahwa pasien hamil 30 minggu, kemudian keluar darah segar, tidak ada nyeri perut. Sehingga kita mengarah ke placenta previa. Ya, placenta previa itu adalah plasenta yang letaknya rendah, menutupi sebagian atau seluruh leher rahim, sehingga pada trimester 3 biasanya terjadi perdarahan atau keluar darah segar dari jalan lahir yang tidak disertai nyeri. Ya, tidak disertai nyeri, tidak disertai sakit, dan darahnya berwarna merah segar atau merah cerah. Itu kita dapatkan pada kasus tersebut. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah C, placenta previa. Ya, bukan abortus imminens karena sudah kehamilan 30 minggu. Bukan placenta previa, sorry, bukan solusio placenta karena kalau solusio placenta sifat darahnya berbeda. Biasanya darahnya merah pekat ya. Ini darahnya merah segar ya. Bukan ruptur uteri karena tidak ada data yang mengarah ke ruptur uteri ya. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah placenta previa. Oke, baik, sudah semua soal kita bahas bersama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalau ini bermanfaat bisa di-share ya. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi untuk video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.